Udah ya? Oke. Halo, selamat siang. Selamat datang kembali di kelas online Lupin Course. Kali ini di sesi pertama ya untuk kelas 10 dan kemudian ini adalah merupakan batch 2 atau batch bulan Februari dan untuk kelas 10 ini merupakan minggu ketiga. Kemudian kita akan bahas fungsi komposisi dan fungsi inverse karena 2 minggu lalu kita telah membahas materinya, maka hari ini kita hanya akan latihan soal saja, langsung dengan menerapkan fungsi komposisi dan fungsi inverse yang telah kita pelajari pada 2 minggu yang lalu. Oke, di sini kita ada soal 8 aja karena mengingat waktu kita yang terbatas yaitu it's only 30 minutes. Kita mulai langsung aja ya, biar cukup juga waktunya. Oke, yang pertama kita punya yaitu, kita perbesar. Nomor 1, oh ya, sapa dulu. Selamat datang Kak Rizky Trimulyani, kemudian Kak Putri dan Kak Andini. Terima kasih telah bergabung di sesi pertama ini. Kita langsung bahas ya. Yuk, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4. Aduh, ganti warna ya, yang red aja. Fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4. Dan Gx ternyata 2x min 10. Maka tentukan G bundaran F min 1. Jadi kita mau cari fungsi komposisinya, yaitu G bundaran F atau G dot F gitu ya. Maka kalau kita menemui soal yang seperti ini, kita tulis nih, maka menjadi G Fx. Jadi X yang ada di fungsi G itu kita ganti dengan Fx. Maka sama dengan kita ganti menjadi 2. X di sini, X ini kita ganti dengan Fx ini. Nah, gitu ya. Jadi menjadi. Terus menjadi nih, 2x kuadrat min 3x plus 4. Berarti sama min 10-nya. Jangan ketinggalan. Min 10 maka menjadi 4x kuadrat min 6x plus 8 min 10. Oke, kita sederhanakan menjadi 4x kuadrat min 6x plus 8 min 10. Berarti menjadi min 2. Itu ya. Itu adalah G bundaran Fx. Lah, kita akan mencari untuk G bundaran F min 1. Berarti kita ganti X itu dengan min 1. Maka menjadi seperti ini. Kita tulis di sampingnya menjadi GF min 1 sama dengan 4 min 1 kuadrat min 6 kali min 1 min 2 sama dengan 4 min 1 kuadrat berarti kan 1. 4 min 6 min 1 berarti plus 6 min 2 berarti menjadi 4 plus 6 berarti 10, 10 min 2. 8. Jadi isinya adalah 8. Bisa ya? Selamat datang ke Aura. Selamat Halo, bergabung. Mbak. Oh ya, selamat bergabung ya. Oke, yang nomor 2. Iya. Yang nomor 2, kita punya nih. Fx sama dengan 3x min 2. Kemudian Gx sama dengan 2x min 10. Maka kita akan menentukan F bundaran G3. Kayak yang tadi ya. Cuma kalau yang tadi kan G bundaran F. Kalau sekarang F bundaran G gitu. Oke, kita cari F bundaran Gx-nya dulu. Berarti menjadi ini ya. Sorry. Ke bawah yang tadi. Fgx gitu. Berarti X pada Fx itu diganti dengan Gx menjadi 3 2x min 10 min 2. Maka menjadi 6x min 30 min 2. 6x min 32. Oke, itu adalah F bundaran Gx-nya lah. Kita akan mencari F bundaran G3. Maka kita ganti X-nya jadi 3. Maka tulis F
G 3 sama dengan 6 kali 3 min 32. Maka menjadi 18 min 32. Isinya yaitu negatif 14. Selesai. Jadi isinya adalah min 14. Gitu. Bisa ya? Kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Oke, next nomor 3. Diketahui fx, x min 7, gx, x kuadrat plus 5. Tentukan, salah ketik nih. Ini kita ganti aja ya, soalnya menjadi G bundaran fx gitu aja. Oke, bukan gx ya, orang gx-nya udah diketahui. Oke, kita tulis di sini menjadi G bundaran fx itu sama aja dengan G fx. Maka x yang ada pada fungsi G itu kita ganti dengan fx sama dengan x kuadrat. Di sini kan x kuadrat nih. Maka kita ganti dengan fx kuadrat atau bisa langsung ditulis dengan x min 7 kuadrat plus 5. Berarti x min 7 kuadrat itu adalah x kuadrat min 14x min 49 plus 5. Maka menjadi x kuadrat min 14x min 49 plus 5. Berarti menjadi min 44. Oke, next. Gitu ya. Plus 5. Iya, betul. Plus 5. Next, ini. Nomor 4. Diketahui f bundaran gx itu ternyata, nih, f bundaran gx itu ternyata 4x kuadrat plus 8x min 3. Kemudian gx-nya sama dengan 2x plus 4. Maka tentukan F2. Jadi kita mau mencari fx dulu gitu. Kalau ini kayaknya nggak cukup deh di sini. Kita pakai lembar kosong aja ya. Nih, untuk nomor berapa tadi? 4 ya? 4. Kita punya F bundaran GX itu ternyata 4x kuadrat plus 8x min 3. Kemudian kita punya GX itu sama dengan 2x plus 4. Kita mau mencari fx-nya berapa? Nah, kita mencari berapa? Kita kemudian tulis f, ini ya, ditulis gini. Sama dengan 4, ini aja, f gx sama dengan 4x kuadrat plus 8x min 3. Berarti gx-nya kan udah diketahui, kita tulis f 2x plus 4 sama dengan 4x kuadrat plus 8x min 3. Nah, kita di sini kita misalkan, ini menjadi persamaan satu gitu ya. Kita misalkan 2x plus 4 itu sebagai Y. Maka kita ubah menjadi bentuk X, Y min 4/2. Nah, persamaan ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang bintang ini. Kita tulis berarti menjadi F Y sama dengan 4. Nah, X ini kita pakai yang ini. Kita substitusikan. Berarti menjadi Y min 4/2 kuadrat plus 8. Y min 4/2 min 3. Seperti itu. Menjadi 4. Berarti ini yang atasnya menjadi Y kuadrat. Kemudian min 8Y. Kemudian min 16/4 gitu ya. Plus, nah ini kan bisa dicoret jadi 4. 4Y min 4 min 3. Ini bisa dicoret juga. Berarti menjadi Y kuadrat min 8Y min 16 plus 4Y min 16 min 3. Kita sederhanakan menjadi, bentar ya,
menjadi Y kuadrat, min 8Y plus 4Y, berarti menjadi min 4Y, min 16, berarti min 32, min 3, berarti menjadi min 35. Nah, ini merupakan F, Y. Kemudian fx-nya berarti berapa? Kita ganti Y tersebut menjadi X. X kuadrat min 4X min 35. Udah ketemu fx-nya, kita disuruh untuk mencari F2-nya. Maka X kita ganti dengan 2 menjadi 2 kuadrat min 4 kali 2 min 35. Maka menjadi 4 min 8 min 35. Maka menjadi min 4 min 35 min 39. Seperti itu. Jadi isinya adalah negatif 39. Untuk yang ini emang agak lama ya caranya ya. Gitu. Terus next. Kita nomor 5. Aduh, sama aja dong. Sama aja ini ya, malah pecahan lagi. Nih, kita punya F bundaran GX itu ternyata fungsi rasional yaitu 3X min 5 per X plus 2. Ingat, X-nya tidak sama dengan negatif 2 ya. Dan GX sama dengan 2X plus 4 sama kayak yang di atas, maka tentukan Fx-nya. Jadi kita cuma disuruh nyari Fx. Sama kayak tadi dengan pemisalan ya. Dengan pemisalan. Kita tulis bawahnya yang tadi aja. Oke, untuk nomor 5. Kita tulis F bundaran GX itu ternyata 3X min 5 per X plus 2. Kemudian diketahui juga GX itu sama dengan 2X plus 4. Maka bisa kita tulis seperti yang tadi ya. F bundaran GX itu sama aja dengan F GX sama dengan 3X min 5 per X plus 2. Di sini GX-nya kita ubah menjadi 2X plus 4 sama dengan 3X min 5 per X plus 2. Ingat, ini merupakan persamaan yang nantinya kita akan substitusikan nilai X-nya menjadi Y itu. Kayak tadi ya. Kita misalkan kayak tadi 2X plus 4 sama dengan Y. Maka X sama dengan Y min 4 per 2. Nah, sama yang kayak yang tadi, kita substitusikan persamaan ini ke persamaan yang bintang ini. Kemudian kita tulis menjadi FY sama dengan 3 Y min 4 per 2 min 5 per Y min 4 per 2 plus 2. Bingung ya kalau bentuknya kayak gini ya? Kita bikin yang gampang aja, kayak pas waktu SD gitu ya. Nih, 3Y min 12 kita kalikan dulu per 2. Min, kalau 5 kan berarti 10 per 2. Per ini kita ubah jadi bentuk bagi gini aja, biar nggak pusing. Y min 4 per 2 plus 2 itu berarti dari 4 per 2. Kita samakan penyebutnya gitu. Berarti ini 3Y min 12 min 10 min 22 per 2 dibagi Y min 4 plus 4 berarti kan 0. Berarti tinggal Y aja per 2. Oke, kayak yang waktu SD itu biar nggak bingung ya. Berarti kalau pembagian diubah jadi perkalian menjadi 2 per Y. Kita coret nih. Nih. Udah selesai. Berarti 3Y min 22 per Y. Itu adalah FY. Maka Fx-nya berarti berapa? Kita ubah aja jadi X. Maka menjadi Fx sama dengan 3X min 22 per X. Seperti itu. Jadi isinya adalah Fx-nya sama dengan 3X min 22 per X. Gitu ya. Jadi kita misalkan. Kemudian kita substitusikan. Gitu. Emang agak panjang sih. But it's okay. Next. Soal yang part 2. Soal nomor 1. Nih. Kita punya
fx sama dengan x kuadrat. Kemudian gx sama dengan 1 min 2x. Nah, kita udah diketahui nih. F bundaran GA-nya ternyata 25. Maka hitung nilai A. Berarti kita substitusikan aja ya kalau ini ya. Kita bikin di bawah coba. Pakai yang baru aja deh. Yang kayak tadi aja biar nggak bingung ya. Oke, next. Yang nomor 1 part 2 berarti nomor 1 part 2. Oke, kita ini punya tadi apa? Fx itu x kuadrat. Kemudian gx itu ternyata 1 min 2x. Terus kemudian diketahui lagi F bundaran G A itu ternyata 25. Berarti kita bisa tulis F G A itu sama dengan 25. Berarti bisa kita tulis F itu kan X kuadrat. Terus G-nya itu 1 min 2X. Diganti A. Berarti 1 min 2A kuadrat. Gitu. Sama dengan 25. Kita kuadratkan menjadi 1, kemudian min 4A, kemudian plus 4A kuadrat sama dengan 25. Maka menjadi persamaan kuadrat itu ya, 4A kuadrat min 4A min 24 sama dengan 0. Kemudian bisa kita sederhanakan dengan membaginya menjadi 4. Berarti kita punya A kuadrat min A min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nih, kita faktorkan berarti sini A, sini A. Kalau dikali itu hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya min 1. Berarti bilangan berapa sama berapa? Min 3 dan 2. Berarti kita punya A sama dengan 3 atau A sama dengan negatif 2. Jadi nilai A-nya ada 2 ya. Ada 3 atau negatif 2. Seperti itu. Isinya adalah 3 dan negatif 2. Next, kita punya soal yang nomor 2. Nih, nomor 2 yaitu fx sama dengan, nih, fungsi rasional juga 6 per x plus 3. Kemudian gx itu sama dengan x kuadrat. Untuk, wah, ini ketinggian ya, harusnya ke bawah nih. Sorry. Terus kemudian tentukan daerah asal dari f ini, dari fungsi inverse dari f bundaran G. Jadi kita harus nyari apa? Kita harus nyari komposisinya dulu, kemudian di inverse. Kemudian setelah di inverse kita harus mencari tahu daerah asalnya. Gitu. Nih ya, kita pakai yang sini lagi. Balik lagi ke nomor berapa ini berarti 2. 2 part 2. Dikatasin biar nggak bingung ya. Oke, kita punya fx sama dengan 6 per x plus 3. Kemudian gx itu kita punya x kuadrat. Kemudian berarti kita mau mencari fungsi komposisinya. F bundaran G X berarti sama aja dengan fgx. Maka gx-nya kita masukkan ke fungsi fx menjadi 6 per x kuadrat plus 3. Gini ya. Kemudian kita harus mencari inverse dari ininya. Kita harus mencari inverse dari ini menjadi, ingat kalau mau mencari inverse kita ubah dalam bentuk y gini. 6 per x kuadrat plus 3. Kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang ke sini. Berarti menjadi y kali x kuadrat. Berarti x kuadrat y. Y kali 3. Berarti 3y plus 3y sama dengan 6. Ingat kalau mau mencari inverse itu kita harus mencari x sama dengan. Berarti kita harus membentuk menjadi x sama dengan. Maka menjadi seperti ini. X kuadrat Y sama dengan 6 min 3Y. Terus X kuadrat sama dengan 6 min 3Y per Y.
Maka X-nya sama dengan akar 6 min 3Y per Y. Nah, kita harus mencari tahu ininya. Kita harus mencari tahu inverse-nya dulu. Kalau mau mencari inverse, ini tinggal kita ganti menjadi ini. F bundaran G min 1X. Maka yang tadinya ini Y, kita ubah menjadi X aja. 6 min 3X per X. Lah, masalahnya di sini kita harus mencari domainnya, domain fungsinya. Berapa? Nah, ini kan fungsinya pecahan. Berarti X itu tidak boleh 0. Berarti dia otomatis harus lebih dari 0. Kemudian, dan pembilangnya ini juga tidak boleh 0. Dia harus lebih dari 0 juga. Maka yang harus kita cari adalah yang pembilangnya. Berarti kita tulis di sini 6 min 3X itu harus lebih dari 0. Berarti min 3X itu lebih dari min 6. Maka X berarti diubah ya tandanya menjadi min 6 per min 3 menjadi 2. Jadi daerah asalnya adalah kita tulis domain fungsi X, di mana X, ingat dia harus lebih dari 0, berarti seperti ini. Selesai. Gitu ya, jawabannya adalah ini. Nah, terus kemudian nomor nomor berapa? 3. Nah, kalau ini bisa dikerjain di bawahnya ya, karena ini pakai rumus aja. Kita punya fungsi berbentuk fungsi kuadrat. Kita disuruh mencari fungsi inverse-nya. Gitu. Kalau yang hari ini banyak komposisinya ya, yang minggu depan mungkin akan kebalik banyak inverse-nya daripada komposisi. Gitu. Ingat, untuk yang fungsi kuadrat kita pakai rumus. Kita pakai rumus yaitu untuk menentukannya f min 1x itu perumusnya adalah min b plus minus akar 4AY plus B kuadrat min 4AC per 2A. Lah, di sini A-nya itu berapa? A-nya itu yang mana? B-nya yang mana? C-nya yang mana? Nih, 2 ini sebagai A, 7 ini sebagai B, min 9 ini sebagai C. Gitu ya. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti menjadi min 7 plus minus akar yang panjang ya. A-nya berarti 2, 4 dulu, deng. 4 kali 2, Y, kemudian plus 7 kuadrat min 4 kali A-nya 2 kali min 9 per 2, A-nya 2. Berarti sama dengan min 7 plus minus akar 8Y plus 49. 4 kali 2 kali 9. Berapa coba? 72 ya? Plus 72 per 4. Maka hasilnya sama dengan negatif 7 plus minus akar 8Y plus 121 per 4. Selesai. Jadi hasilnya ini ya. Ingat kalau mau mencari fungsi inverse fungsi kuadrat itu pakai rumus aja. Next, kemudian nomor 4. Kita punya yaitu fungsi ini. Fungsi akar. Fungsi bentuk akar maksudnya. Kita mau mencari inverse-nya, sama kita gunakan rumus, yaitu X pangkat N min B per A. N-nya mana? B-nya mana? A-nya mana? Nih. A itu koefisien X, berarti A-nya di sini adalah min 2. Ini A. Kemudian B itu konstantanya, berarti ini B. N itu adalah pangkatnya, pangkat dari akarnya. Kalau di situ nggak ada pangkatnya berarti itu 2 gitu ya. Berarti sama dengan kita tulis X pangkatnya 2 min B-nya ternyata berapa itu 4 per min 2. Gitu, selesai. Jadi fungsi inverse-nya ya cuma ini. Gitu. Oke, selesai sudah 30 menit kita bahas soal.
terima kasih telah bergabung di kelas online sesi pertama ini. Apakah ada pertanyaan? Untuk minggu depan kita masih sama ya, bahas fungsi komposisi dan fungsi inverse. Untuk materi yang baru yaitu trigonometri akan kita laksanakan pada bulan Maret. Oke? Gitu. Thank you so much. Terima kasih untuk Kak Putri, Kak Andin, dan Kak Aura yang telah bergabung. Semoga bermanfaat ya. Dan apabila ada teman yang ingin bergabung, silahkan aja bergabung melalui grup Telegram kita. Akhir kata, thank you so much. Terima kasih. Have a nice weekend. Thank you. Bye. Iya, thank you sama-sama Kak Andin.